Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fariha Faza dengan NIM 2442014-038 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas video statistika bagaimana caranya menganalisis deskriptif dan kategorisasi. Langsung saja kita buka Excel-nya dari data yang mau kita jadi ini di sini kan ada item 1 sampai item 12. Nah, itu kita jumlahkan dulu. Caranya itu kita klik ini, terus kita pencet shift, terus pergi ke huruf R, kita pencet hurufnya, kemudian kita pergi ke icon ini, kita pencet. Nah, otomatis terjumlahkan. Kemudian di atasnya ini kita tuliskan nama variabelnya kita. Misalnya di sini variabel saya itu orientasi karir. Oke, setelah kita jumlahkan, selanjutnya kita simpan. Pilih yang open document spreadsheet, save, pencet yes aja ini. Oke, setelah tersimpan kita buka JASP nya, terus pilih ini, terus pencet open, kemudian yang komputer, terus pencet browse. Nah, kita masukkan data yang tadi kita simpan. Oke, selanjutnya setelah itu kita pencet yang deskriptif ini. Terus yang nama variabelnya ini itu kita pindahkan ke kotak ini. Caranya kita bisa pencet 2 kali. Terus untuk kita munculkan frekuensi tablesnya, caranya kita pergi ke ini ya, table ini, kita pencet, terus klik ini frekuensi tables, terus ini angkanya kita ubah menjadi 100. Setelah itu kita salin. Kemudian dari JASP-nya tadi kita tempelkan di sini. Di sini bisa kita lihat data empirik dan data hipotetiknya. Nanti ini kita buat ya. Dari data empirik dan hipotetiknya ini kita masukkan data empiriknya dulu. Data empirik itu dapatnya dari ini, data ini dari deskriptif statistiknya. Sini kita lihat minimalnya, kita lihat di sini itu 12, maka di sini kita tuliskan 12. Terus maksimumnya di sini kita lihat 36, maka di sini kita tuliskan 36. Terus meannya di sini 19,52. Jadi kita tulis 19,52. Dan SD-nya di sini 4,524. Maka di sini kita tuliskan 4,524. Nah, kemudian bagaimana caranya mencari data hipotetiknya? Caranya itu ini ya rumusnya, rumus data hipotetiknya. Untuk mencari yang minimum itu jumlah item dikali skor terendah. Tadi jumlah item yang kita miliki ada 12, maka 12 dikali dengan skor terendahnya 1, maka hasilnya 12. Kita tuliskan 12. Kemudian yang maksimumnya
itu jumlah item 12 tadi, terus dikali dengan skor tertinggi. Skor tertingginya 4. Nah, 12 dikali 4 itu hasilnya 48. Maka kita tuliskan di sini 48. Dari mana sih? Apa sih skor terendah dan skor tertinggi itu? Jadi skor terendah itu kan dari angket yang kita miliki itu ada jawaban SL, terus SR, JR, sama TP. Nah, situ tuh ada 4 kan? Ada 4 pilihan jawaban. Nah, terus kalau ada 4 maka dihitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, skor terendahnya dari 1 sampai 4 itu kan 1. Jadi ya skor terendahnya kita tuliskan di sini 1. Terus skor tertingginya 4 itu ya dapat dari jumlah pilihan jawaban yang kita miliki. Kalau misalnya pilihan jawaban yang kita miliki itu lebih dari 4, misalnya 5 gitu ya, kita tulis di sini skor tertingginya 5, seperti itu. Karena berhubung di sini yang saya miliki skor tertingginya 4, maka saya tuliskan di sini 4. Kemudian kita akan mencari meannya. Di sini mean itu rumusnya skor maksimum ditambah dengan skor minimum, terus kemudian hasilnya dibagi 2. Skor maksimumnya 48 ditambah skor minimumnya 12. 48 ditambah 12 hasilnya 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Maka di sini kita tuliskan 30. Selanjutnya, untuk mencari SD-nya, rumusnya itu skor maksimumnya 48 dikurang dengan skor minimumnya 12. 48 dikurang 12 hasilnya 36. 36 dibagi 6 hasilnya 6. Setelah kita ketemu angka-angka dari data empirik dan hipotetiknya, selanjutnya kita buat tabel kategorisasi. Di tabel kategorisasi ini begini ya formatnya, ada norma, frekuensi, bobot, sama tingkat kategorisasinya. Di sini ada tinggi, sedang, dan rendah. Setelah kita buat ini, selanjutnya kita masukkan ini rumus-rumus normanya. Di sini kita cari yang norma dari kategorisasi yang tinggi dulu ya. Di sini angka-angkanya didapat dari data hipotetiknya. Berarti di sini M itu berarti mean. Di sini meannya itu 30. Terus 30 ditambah 1 dikali SD. SD di sini ambil dari data hipotetik itu 6. Jadi 30 ditambah dengan 6 maka hasilnya 36. Di sini kita tuliskan 36. Selanjutnya kita cari yang rendah dulu. Di sini mean 30 dikurang dengan 1 dikali SD. 1 dikali SD itu SD nya kan 6, 1 kali SD 1 kali 6 hasilnya 6, berarti 30 dikurang 6. 30 dikurang 6 hasilnya 24. Maka di sini kita tuliskan 24. Nah, baru yang tengah-tengah ini kita ubah. Di sini kan rumus M dikurang 1 dikali SD itu kayak rumusnya ini kan yang di bawah ini. Jadi kita tinggal ubah ini sesuai dengan hasil yang ada di bawahnya ini, yaitu 24. Sama juga yang di sampingnya ini. Ini kan rumusnya tadi mirip kayak yang di atasnya ini kan. Maka ya kita di sini ubah jadi 36.
Selanjutnya, setelah kita ketemu norma-normanya, kita cari frekuensinya. Caranya itu, di sini kan normanya X lebih dari sama dengan 36. Maka kita lihat di frekuensi tablesnya ini, cari yang di bagian sini tuh angka 36 yang mana, ada angka 36 apa enggak. Nah, karena di sini ada angka 36, maka kita masukkan frekuensinya ini. Frekuensinya 36 di sini 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Selanjutnya kita cari yang dikategorisasi rendah. Di sini normanya X kurang dari 24. Itu sama juga kita lihat di sini, di frekuensi tablesnya ini. Kemudian karena itu X kurang dari 24, maka dari 23 sampai 12 itu yang frekuensinya kita jumlahkan. 24 nya nggak masuk ya, karena dia nggak ada sama dengannya. Oke, maka hasilnya 60 ya didapat di sini. Yang ini tadi saya salah, yang ini yang benar. Selanjutnya kita masukkan di sini 60. Kemudian untuk mencari frekuensi yang di tengah ini, itu caranya, rumusnya itu ini ya. Rumusnya frekuensi yang tinggi ditambah dengan frekuensi yang rendah, hasilnya 61, baru dikurangin dengan N. N itu jumlah. Di sini karena berhubung jumlahnya ini kan belum diisi kan, gimana kita tahu jumlahnya berapa? Jadi jumlahnya itu kita lihat di frekuensi tablesnya ini. Nah, di sini di totalnya ini itu 75. Maka di sini 75 kita isinya. Maka tadi rumusnya 60 ditambah 1, hasilnya 61, kemudian dikurang 75, hasilnya itu 14. Maka di sini kita tuliskan 14. Maka kalau misalkan frekuensi dari kategorisasi tinggi, sedang dan rendahnya ini kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan total dari frekuensi tablesnya itu, yaitu 75. Selanjutnya, setelah kita ketemu frekuensinya, itu kita cari bobotnya. Rumus untuk mencari bobot itu ini ya, frekuensi dibagi dengan jumlah, kemudian dikali 100. Di sini frekuensinya 1, jadi 1 dibagi dengan 75, 1 dibagi dengan 75, kemudian hasilnya kita kalikan 100, hasilnya 1,33. Ini kita tuliskan 1,33. Ini juga sama, 14 dibagi 75, kemudian hasilnya kita kalikan 100, maka didapat di sini 18,67. Di sini juga 60 dibagi dengan 75, kemudian hasilnya kita kalikan 100. Sini saya dapat 80. Kemudian kita jumlahkan. Nah, jadi bobot ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya harus 100 ya. Oke, mungkin sampai sini saja tutorial dari saya.
bagaimana caranya untuk menganalisis deskriptif dan juga kategorisasi. Semoga videonya mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.